Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita dan hari ini kita ada di chapter ke-7 ya. Di bab ke-7 ini nanti kita akan belajar kelas kata yang terakhir, teman-teman. Namanya adalah adverb atau kata keterangan. Nah, kata keterangan ini di dalam kalimat adalah jenis kelas kata yang paling tidak diperlukan. Jadi kalau tidak ada pun tidak masalah. Kalau ada pun juga nggak apa-apa. Gitu ya. Dan tempatnya adverb itu jengkelin, teman-teman. Karena bisa dimanapun gitu ya. Pokoknya kalau misalnya masalahnya adalah tentang phrasing, kemudian tempatnya itu bukan tempatnya kata sifat, berarti itu tempatnya kata keterangan. Gitu ya, teman-teman. Karena di phrasing itu cuma membahas tentang dua kelas kata. Seperti untuk kelas kata yang dibahas ya, cuma ada dua yaitu kata sifat sama kata keterangan seperti itu. Nah, kita bahas teman-teman untuk kata keterangan. Nah, kata keterangan ini mirip kayak adjektif kemarin, teman-teman. Jadi, secara umum dia kalau misalnya berdiri sendiri itu di setelah to be. Kalau misalnya kata kerjanya itu butuh objek atau kalimatnya itu punya objek, nah keterangan itu biasanya diletakkan di setelahnya objek. Jadi nanti kalimat itu urutan kalau lengkap itu subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, tapi keterangan itu juga bisa dipindah di paling depan kalimat gitu ya. Bedanya dengan objek di situ. Jadi misalnya keterangan itu ditaruh di depan kalimat, nanti jadinya keterangan, koma, subjek, predikat, objek. Seperti itu. Dan beberapa jenis keterangan itu hanya bisa menjelaskan kata lain. Contohnya kata sangat, teman-teman. Sangat atau kata very misalnya. Itu nggak bisa berdiri sendiri di dalam kalimat. Misalnya di setelah to be pun itu nggak bisa. Misalkan, I am very. Terus kita diem. Pasti orang yang kita ajak omong nungguin, kalau nggak gitu tanya, sangat apa gitu. Jadi masa kita cuma bilang, saya sangat. Nah, sangat apa gitu kan? Misalnya saya sangat lapar misalnya, atau saya sangat haus misalnya. Jadi harus ditambahi sesuatu setelahnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi yang saya sampaikan tadi, keterangan itu beberapa jenisnya ada yang berdiri sendiri di setelahnya objek atau dipindah ke depan kalimat, atau ada juga beberapa itu yang hanya bisa menjelaskan kata yang lain seperti itu. Nah, untuk bentuk kata keterangan sendiri atau cara mengenali kata keterangan sendiri karena jenisnya banyak banget ya, teman-teman, maka teman-teman nanti pasti akan sering-sering buka kamus. Oke. Nah, tapi secara umum, kata keterangan atau adverb itu dibagi menjadi dua bentuk. Nah, bentuk pertama itu memang pure atau murni. Kalau teman-teman cek di kamus, kata itu adalah kata keterangan. Nah, tapi ada juga keterangan itu yang dibuat atau yang dibentuk dari kelas kata lain namanya preposisi, teman-teman. Nah, kelas kata preposisi misalnya in, misalnya on, misalnya at, misalnya about, misalnya with, misalnya without gitu ya. Dan teman-temannya yang lain itu fungsinya cuma satu di dalam kalimat, yaitu merubah objeknya, entah itu kata benda atau kata ganti, menjadi keterangan. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan ada kata benda yang tidak diperlukan di dalam kalimat, nah maka kata benda itu harus dirubah jadi kata keterangan, caranya ditambahkan preposisi sebelumnya. Seperti itu. Nah, kemudian preposisi itu ada yang satu yang agak unik, teman-teman, yaitu preposisi to. Khusus untuk preposition to itu boleh diikuti oleh verb satu. Nah, tapi selain preposisi to, kalau mau diikuti verb atau kalau mau diikuti kata kerja itu harus dibentuk menjadi kata benda, yaitu gerund. Ya, jadi kalau preposition itu mau diikuti verb, verb setelahnya harus verb ing. Kecuali satu, yaitu to. Kalau to boleh diikuti verb satu, teman-teman. Tapi itu juga keterangan ya, to infinitive itu seperti itu. Nah, untuk contohnya, teman-teman ya, misalnya ada adverb of place atau keterangan tempat. Nah, yang murni kalau kita cek di kamus itu memang keterangan, misalnya ada kata here, artinya di sini. There, artinya di sana. Upward, artinya ke atas. Downward, artinya ke bawah. Outside, artinya di luar. Inside, artinya di dalam. Somewhere, artinya di suatu tempat. Dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan untuk yang bentuknya preposition plus noun untuk adverb of place atau keterangan tempat, misalnya atau contohnya ya, at home, di rumah, at school, di sekolah, at the hospital, di rumah sakit, in a room, di sebuah ruangan, near the lake, dekatnya danau itu, over the hill, di atasnya bukit itu, dan masih banyak lagi. Nah, selain keterangan tempat, ada juga keterangan waktu, ya, atau adverb of time. Contoh yang bentuknya murni, kalau kita cek di kamus itu memang kata keterangan adalah kata yesterday, kemarin. Tomorrow, besok. Now, sekarang. Already, sudah, dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan yang bentuknya preposition plus noun untuk keterangan waktu, contohnya ada kata at night,
di malam hari. In 1907, di tahun 1907. During World War II, selama Perang Dunia II. Dan masih banyak lagi, teman-teman. Nah, kemudian berikutnya ada adverb of manner, keterangan cara, teman-teman. Nah, keterangan cara ini umumnya menjelaskan kata kerja ya. Jadi kata kerja itu dilakukan dengan cara bagaimana? Apakah dengan cepat, apakah dengan baik, apakah dengan susah payah, dan lain-lain seperti itu. Nah, untuk contoh yang bentuknya murni, misalnya ada warmly, artinya dengan hangat atau dengan ramah. Beautifully, dengan elok. Swiftly, dengan cepat, dan masih banyak lagi. Nah, contoh untuk adverb of manner yang berbentuk preposition plus noun, misalnya ada on foot, dengan berjalan kaki. With a knife, dengan sebuah pisau. Like wind, seperti angin atau bagaikan angin. Dan masih banyak lagi. Nah, kemudian berikutnya ada adverb of probability atau keterangan kemungkinan. Atau beberapa buku juga nyebutnya adverb of certainty, teman-teman. Yaitu keterangan kepastian, jadi kayak lawannya gitu ya. Tapi sama aja, intinya caranya kita bilang pasti atau mungkin. Nah, bentuk yang murni, misalnya ada kata likely, itu artinya mungkin. Atau yang sinonim-sinonimnya, misalnya maybe yang gandeng ya, teman-teman. Jadi maybe yang gandeng itu kata keterangan. Tapi kalau maybe yang pisah, may kemudian spasi be, itu adalah dua kata. Itu modal may dengan verb 1 be, teman-teman. Ya, tapi kalau maybe yang gandeng, yang nggak ada spasinya, itu adalah satu kata, dia kata keterangan. Artinya sama-sama mungkin ya. Kemudian ada perhaps, ada probably, itu semuanya masuk ke dalam uh, adverb of probability ini teman-teman, artinya mungkin gitu ya. Berikutnya ada definitely, dan sinonim-sinonimnya artinya pasti, unlikely artinya tidak mungkin, dan masih banyak lagi. Nah, untuk contoh yang dibentuk dari preposisi plus noun, misalnya ya, atau contohnya, in all likelihood, artinya mungkin. Without a doubt, artinya pasti, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian berikutnya ada adverb of negation atau keterangan negasi atau caranya kita bilang tidak atau bukan, teman-teman. Ya. Nah, yang bentuknya murni, keterangan cuma satu, yaitu not. Gitu ya. Dan not ini kalau dia menjelaskan predikat sebelumnya wajib ada auxiliary-nya. Itu ya, teman-teman. Jadi harus ada auxiliary-nya, kemudian not baru kata kerja yang dijelaskan auxiliary-nya. Nah, tapi kalau menjelaskan selain predikat ya nggak perlu dikasih auxiliary karena auxiliary hanya bisa menjelaskan kata kerja di predikat, teman-teman. Nah, kemudian untuk tidak atau bukan yang artinya, yang dibentuk dari preposisi adalah by no means, artinya tidak, seperti ya. Atau kalau yang jangan itu yang di hari keempat dulu, kita belajar inversi itu, teman-teman. Ada under no circumstances atau on no condition. Itu artinya jangan, seperti itu. Nah, berikutnya ada adverb of degree atau keterangan tingkatan ya, dan juga adverb of intensity, sama ya, keterangan intensitas atau tingkatan. Nah, contoh yang berbentuk murni, teman-teman, itu ada kata very, artinya sangat. Ada juga fairly, artinya agak. Ada juga more, artinya lebih. Nah, jadi di bab komparatif perbandingan itu sebenarnya kata more itu kelas katanya adalah kata keterangan. Ya, kemudian ada most artinya yang paling. Biasanya ada the sebelumnya. Nah, itu namanya superlatif, dan the most itu kelas kata the most-nya itu adalah keterangan, teman-teman. Kemudian ada enough artinya cukup. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ada yang preposition plus noun. Misalnya ada kata to a high degree artinya sangat. To some extent artinya agak, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian berikutnya ada adverb of frequency atau keterangan frekuensi, teman-teman. Jadi seberapa sering dilakukan atau seberapa sering terjadi. Misalnya bentuk yang murni itu ada kata never, artinya tidak pernah. Nah, kemudian ada juga rarely, artinya jarang. Sometimes, artinya terkadang. Usually, artinya biasanya. Always, artinya selalu, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian yang bentuknya preposition plus noun, misalnya ya, ada kata on a regular basis. Biasanya. From time to time, dari waktu ke waktu atau kadang-kadang seperti itu. Dan masih banyak lagi, teman-teman. Nah, sebelum saya lanjut ke berikutnya, saya ingin menjelaskan untuk perbedaan bentuk dan penggunaan ya. Nah, bentuk untuk yang murni itu biasanya tempatnya boleh pindah-pindah, tergantung yang dijelaskan. Sedangkan untuk yang preposition plus noun, itu hanya bisa diletakkan di setelah kata yang dijelaskan. Jadi kata yang dijelaskan dulu,
baru diikuti preposition plus noun. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita belajar ke penempatannya ya. Jadi kan kata keterangan itu fungsinya menambahkan keterangan di dalam kalimat atau menambahkan detail. Nah, yang ditambahkan itu siapa? Nah, keterangan itu bisa menjelaskan hampir semua bagian kalimat, teman-teman. Jadi dia bisa menjelaskan predikat, yaitu kata kerja ya. Dia juga bisa menjelaskan yang selain predikat, yaitu kata sifat, kata benda, atau kata ganti itu sendiri. Nah, kita bahas dulu tempatnya kata keterangan ketika dia menjelaskan kata kerja di predikat. Nah, untuk memahami ini, teman-teman harus melihat dulu kata kerja yang dipakai itu kata kerja yang mana. Apakah to be yang berdiri sendiri tanpa kata kerja lain atau namanya linking verb ya. Jadi kalau misalnya predikatnya itu hanya to be berdiri sendiri, teman-teman yang nggak punya arti itu ya. Nah, keterangan itu hanya bisa diletakkan di setelahnya to be. Oke, jadi contohnya adalah I am here. Seperti itu. Jadi kita jangan bilang I here am. Ya, tapi I am here. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kata kerja yang di predikat itu adalah kata kerja tunggal, ya. Kata kerja tunggal itu verb 1, verb SIS, atau verb 2, teman-teman. Nah, keterangan itu boleh teman-teman letakkan sebelumnya ataupun letakkan di setelahnya. Syaratnya kalau kata kerja itu ada objeknya, dahulukan objek, teman-teman. Jadi kata kerja, objek baru keterangan. Tapi kalau nggak ada objeknya, ya jangan dipaksa dikasih objek gitu ya. Langsung diikuti keterangan aja. Seperti itu. Nah, contohnya adalah I always come on time. Saya selalu tiba tepat waktu. Nah, di situ kalau teman-teman lihat, di predikat come artinya tiba, itu sebelumnya ada keterangan frekuensi, yaitu always artinya selalu. Di setelahnya ada on time dengan tepat waktu, itu adalah keterangan cara seperti itu. Dan yang terakhir, kalau predikatnya adalah auxiliary verb, ya teman-teman. Nah, keterangan ini diletakkan tidak boleh di sebelum auxiliary pertama. Ya, jadi subjek sama auxiliary pertama jangan dikasih sesuatu di tengah-tengahnya, teman-teman. Oke, jadi biar mereka ketemu. Nah, nanti kalau mau dimasukkan keterangan, teman-teman letakkan di setelah auxiliary pertama tidak apa-apa. Setelah auxiliary kedua pun juga nggak masalah. Di setelahnya kata kerjanya pun juga oke-oke aja. Yang pasti jangan di sebelum auxiliary pertama. Gitu ya. Nah, jadi contohnya adalah the world is slowly changing. Dunia ini perlahan sedang berubah. Nah, kalau teman-teman perhatikan di situ kan predikatnya auxiliary verb ya, teman-teman, is changing. Nah, slowly itu keterangan diletakkan di setelahnya auxiliary is. Atau kalau teman-teman pindah di setelahnya changing nggak masalah, itu juga boleh, teman-teman. Nggak salah ya, kita bilang the world is changing slowly itu boleh. Artinya pun sama. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah penempatan kata keterangan ketika ditempatkan di predikat atau menjelaskan predikat, gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian tadi kan saya menyebutkan auxiliary. Apa sih auxiliary itu? Sebenarnya auxiliary sudah beberapa kali kita singgung ya, teman-teman, tapi nggak apa-apa kita review kembali supaya mengingatkan teman-teman atau supaya teman-teman lebih ingat, gitu ya. Jadi auxiliary itu dia juga kata kerja, teman-teman. Cuman dia adalah kata kerja bantu, hanya bisa membantu kata kerja lain. Alias setelahnya auxiliary ini harus ada kata kerjanya. Gitu ya. Atau kalau teman-teman menemukan kata yang mirip auxiliary, tapi kok setelahnya nggak ada kata kerjanya, berarti itu bukan auxiliary. Ya, teman-teman. Nah, untuk auxiliary sendiri itu ada 4 jenis. Ada 4 keluarga ya. Yang pertama keluarganya do, yaitu do, does, atau did. Nah, do, does, atau did ini verb setelahnya atau yang dibantu itu haruslah verb 1. Kemudian yang berikutnya ada keluarganya to be. Nah, untuk to be itu boleh diikuti verb 3 atau verb in ya. Nah, to be sendiri keluarganya adalah is, am, are, was, were, be, been, dan juga be. Nah, kemudian yang ketiga ada keluarganya have, yaitu have, has, sama had, teman-teman. Yang mana setelahnya verbnya adalah verb ketiga ya. Dan yang terakhir ada keluarganya modal, ini paling banyak teman-teman, yaitu will, shall, can, must, may, might, should, could, sama would. Yang mana verb setelahnya harus verb 1. Nah, itu adalah keluarga auxiliary ya, teman-teman, dan gandengannya. Kita balik lagi ke materi inti kita, yaitu keterangan. Nah, tadi kan keterangan menjelaskan predikat, tempatnya ya. Sekarang kita ke tempatnya keterangan ketika menjelaskan selain predikat. Oke? Nah, kemarin kan kita bahas dulu keterangan ketika menjelaskan kata sifat ya, teman-teman. Kemarin kan kita belajar kata sifat, yang mana ada 3 jenis ya, deskriptif,
determiner, deskriptif, kemudian noun adjunct. Baru setelahnya kata benda yang dijelaskan. Nah, determiner, deskriptif, sama noun adjunct ini bisa dijelaskan menggunakan kata keterangan, teman-teman. Gitu ya. Dan nanti letaknya adalah kurang lebih seperti ini. Oke, nah jadi sebelumnya determiner itu boleh ada 3 jenis kata keterangan. Jadi bisa adverb of probability, kemudian adverb of negation, dan juga adverb of distinguishing. Nah, baru nanti teman-teman pakai determiner seperti yang kita pelajari kemarin ya, urutannya juga seperti itu. Nah, kemudian sebelum deskriptif pun, itu kalau mau diikuti keterangan juga boleh. Biasanya adverb of degree atau kalau nggak gitu adverb of frequency, teman-teman. Nah, baru nanti diikuti deskriptif atau epithet, yang sepanya itu ya ada 8 dan urutannya kalau semuanya ada. Ya, tapi kan jarang banget semuanya ada. Pasti kadang cuma 2, kadang cuma 1, seperti itu. Nah, kemudian diikuti noun adjunct, baru kata benda yang dijelaskan. Sekali lagi, ini alasan juga kenapa saya meminta teman-teman cari predikatnya dulu aja. Karena subjek itu kadang panjang banget, teman-teman. Gitu ya. Jadi paling gampang dicari predikat dulu. Kalau sudah ketemu predikat, nanti pasti ketahuan. Jadi subjek kan letaknya di sebelum predikat, teman-teman. Jadi cari kata benda yang lepas. Maksudnya sebelumnya nggak ada preposisinya, seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian keterangan itu juga bisa menjelaskan kata benda, tapi sangat terbatas, teman-teman. Dan tempatnya pun juga sangat sedikit ya, karena kata benda itu umumnya dijelaskan oleh kata sifat, materi kita kemarin. Oke, jadi kata sifat fungsinya menjelaskan kata benda atau mensifati kata benda. Nah, tapi ada beberapa keterangan itu yang memberikan keterangan ke kata benda, teman-teman. Misalnya keterangan tempat nih. Nah, misalnya saya mau bilang, para mahasiswa di kampus ini. Nah, kata bendanya adalah para mahasiswa dijelaskan oleh keterangan tempat, yaitu di kampus ini. Misalnya seperti itu. Gitu ya. Jadi tepatnya keterangan itu di setelah kata benda kalau menjelaskan kata bendanya. Oke, walaupun ada satu jenis kata keterangan, sebenarnya bukan satu, tapi ada tadi ya teman-teman. Tadi kan ketika kita menjelaskan kata sifat tadi, ada beberapa jenis keterangan yang boleh jatuh di sebelumnya kata sifat. Nah, keterangan-keterangan ini itu boleh otomatis jatuh di sebelumnya kata benda. Ya kan? Jadi nyambung lah dengan yang kalau ini kan menjelaskan kata sifat yang menjelaskan kata benda, teman-teman. Nah, sekarang dibalik. Nah, jadi kata benda itu sebelumnya itu boleh juga ada keterangan, tapi ada syaratnya. Harus ada minimal determiner sebelumnya kata bendanya. Contohnya adalah even a noble story with lessons. Nah, itu kan ada kata benda story, teman-teman. Artinya kisah atau cerita. Gitu ya. Nah, sebelumnya ada keterangan even, itu keluarganya adverb of distinguishing. Nah, setelahnya ada itu determiner, keluarganya kata sifat materi kita kemarin. Gitu ya. Nah, setelahnya story pun juga ada keterangan berbentuk preposisi diikuti kata benda. Seperti itu. Oke. Dan yang terakhir, kata keterangan sendiri bisa menjelaskan kata keterangan yang lain, teman-teman. Contohnya adalah very quickly. Kalau diartikan dengan sangat cepat. Seperti itu. Nah, untuk penerapan materi keterangan ini di dalam soal structure TOEFL kurang lebih seperti ini, teman-teman. Caranya sama ya, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada verb 1 yaitu store, artinya menyimpan, teman-teman. Subjeknya adalah brain cells. Kemudian kalau ditarik ke belakang, itu ada predikat lagi yaitu is understood. Subjeknya itu di paling depan yaitu the mechanism. Kemudian setelah the mechanism ada conjunction by which yang nantinya menghubungkan dua SP-nya. Berarti nggak ada masalah ya. Subjek, conjunction, subjek, predikat, predikat. Nah, kalau teman-teman lihat titik-titik itu terletak di dalamnya predikat. Jadi itu maksudnya adalah di sini kita kehilangan bab phrasing yang menjelaskan kata kerja. Nah, yang menjelaskan kata kerja itu cuma 2, teman-teman. Kalau nggak auxiliary, auxiliary itu juga kata kerja ya. Cuman jenisnya beda dengan kata kerja pada umumnya. Kalau nggak auxiliary ya adverb atau kata keterangan. Nah, cuman 2 ini yang bisa menjelaskan kata kerja, teman-teman. Ya. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, tidak ada sama sekali auxiliary. Berarti cari yang kata keterangan. Nah, di pilihan A, B, C, D, kata keterangan cuman satu, yaitu yang Charlie, teman-teman. Oke, namanya adverb of negation tadi. Kalau yang alpha noun itu adalah kata ganti atau pronoun. Kalau dimasukkan di sini, susunan is non clearly understood itu menjadi pertanyaan. Sedangkan di soal structure TOEFL tidak pernah ada pertanyaan. Gitu ya, pasti titik. Jadi yang alpha tidak bisa, teman-teman.
Kalau yang Bravo ini materi kita kemarin, no itu adalah kata sifat, lebih tepatnya determiner yang menunjukkan jumlah bendanya, tapi dia juga sekaligus artikel, teman-teman. Gitu ya. Nah, kita nggak bisa menjelaskan kata kerja menggunakan determiner itu nggak bisa, bukan fungsinya gitu ya. Kalau yang delta, nor ini materi kita hari kedua, itu conjunction, fanboys, harus menghubungkan dua yang setara. Kalau sebelumnya ada to be dari keluarganya is, maka setelahnya juga harus ada predikat dari verb SIS atau to be is juga. Nah, tapi kan di situ bukan, yaitu verb 3, teman-teman understood. Jadi tidak sama, nggak bisa kita pakai fanboys. Nah, jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, the mechanism by which brain cells store memories is not, atau kalau disingkat di speaking jadinya isn't, clearly understood. Mekanisme atau cara bagaimana sel-sel otak menyimpan ingatan tidaklah dipahami secara jelas. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat are, teman-teman. Dia to be yang berdiri sendiri itu bukan auxiliary ya, itu namanya linking verb, teman-teman. Subjeknya adalah amobas, kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap. Titik-titik terletak di setelah to be. To be ini kata kerja yang nggak perlu dianggap, teman-teman, karena dia nggak punya arti juga. Nah, jadi kalau teman-teman mau ngisi sesuatu di sini, cari di setelahnya. Lihat setelahnya ada apa. Nah, di setelahnya ada kata small. Yang mana small itu artinya kecil. Dia adalah kata sifat, menunjukkan sifat bendanya. Gitu ya. Nah, otomatis yang bisa menjelaskan kata sifat hanyalah kata keterangan. Nah, di pilihan A, B, C, D, kata keterangan cuma satu, teman-teman, yaitu yang alpha. Itu keluarganya very, keluarganya rather, ya. Itu artinya terlalu, kalau very sangat, rather agak, sama kayak fairly tadi ya. Kemudian more artinya lebih, the most yang paling, nah itu sama, itu keluarga, satu keluarga dengan to ini. Namanya adverb of degree, atau keterangan tingkatan atau intensity gitu ya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang alpha, nanti kalau dibaca, amobas are too small to be seen without a microscope. Amoeba itu terlalu kecil untuk dilihat tanpa sebuah mikroskop. Kalau yang Bravo kenapa salah? Karena itu fanboys itu hanya bisa menghubungkan dua SP, teman-teman. Itu ya, maksudnya maaf, saya ralat, bukan menghubungkan dua SP. Maksud saya menghubungkan dua yang sama atau setara. Kalau kepleset ya. Nah, sedangkan sebelumnya predikat, setelahnya tidak ada predikat, jadi tidak bisa. Kalau yang Charlie, nah sebenarnya so itu bisa jadi satu keluarga dengan to, teman-teman ya. Artinya sangat. Cuman setelahnya so ini ada kata sifat lagi, yaitu var. Kata sifat tidak bisa menjelaskan kata sifat, jadi Charlie tidak bisa. Kalau yang delta, nah as far as itu kan sudah jadi satu ya. Jadi kalau teman-teman menemukan as far as, anggap jadi satu. Pokoknya as ketemu apa, kemudian as lagi. Misalnya as long as far as well as, itu teman-teman anggap jadi satu. Oke, sudah terbentuk written expression atau fixed expression. Nah, nanti kelas katanya ada dua. Dia bisa jadi preposisi, dia juga bisa jadi conjunction, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau preposisi setelahnya harus ada kata benda dulu sebelum nabrak preposisi yang lain, tapi di situ tidak ada, berarti tidak bisa. Kalau dia conjunction, setelahnya harus ada subjek predikat, sedangkan tidak ada subjek predikat setelahnya. Jadi, conjunction juga nggak bisa. Jadi, delta tidak bisa, teman-teman. Ya, seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada kata shout, ya, itu verb 2 karena ada objeknya. Subjeknya adalah sculpture and Whitney. Kemudian, nah di situ ada conjunction yaitu that, subjeknya her parents, predikatnya adalah recognized and encouraged. Nah berarti kalimat ini sudah lengkap ya, subjek predikat, conjunction subjek predikat. Tidak ada yang hilang di bagian sentencing atau bab 1 sampai 5. Nah kalau teman-teman lihat titik-titik terletak di sebelum kata benda. Nah, kata benda di dalam kalimat itu fungsinya cuma dua, teman-teman. Kalau nggak subjek, ya objek. Nah, sedangkan a child ini dia lepas. Kalau misalnya terletak di sebelumnya predikat kan harusnya subjek. Tapi nanti subjeknya jadi double pemberontak. Nggak bisa ya. Kalau dia dibilang objek, objeknya apa? Gitu kan? Nah, berarti ini kita harus rubah menjadi kelas kata lain, yaitu kata keterangan. Nah, gimana caranya merubah kata benda menjadi keterangan? Carikan preposisi sebelumnya, teman-teman. Supaya itu nanti kata bendanya menjadi keterangan.
Nah, di pilihan A, B, C, D yang preposisi cuma satu, yaitu yang delta. Jadi jawabannya delta ya. Yang alfa tidak bisa karena di soal struktur TOEFL itu tidak pernah ada apa namanya predikat muncul di awal kalimat, nggak bisa teman-teman ya. Nah, kalau yang Charlie itu ada subjek predikat lagi tapi nggak ada conjunction sebelumnya, nggak bisa. Kalau yang Bravo itu kebalik teman-teman ya. Tiba-tiba subjek predikat kemudian conjunction. Nah, setelah conjunction kan harusnya ada subjek predikat lagi. Itu mungkin cuma ada kata benda, bisa kita anggap itu sebagai subjek, tapi predikatnya mana tidak ada. Jadi Bravo ini kebalik urutannya, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang delta nanti kalau dibaca as a child, sculptor Anne Whitney showed an eager intellect and artistic talent that her parents recognized and encouraged. Jadi kalau diartikan, sebagai seorang anak kecil, pematung Anne Whitney itu menampilkan atau menunjukkan bakat artistik dan juga kecerdasan yang sangat luar biasa yang kedua orang tuanya kenali dan dukung. Seperti itu. Nah, dari penjelasan dan juga tiga contoh tadi, mungkin ada yang pengen ditanyakan dulu sebelum kita ke latihan buat teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Sepertinya nggak ada ya. Oke deh, kalau nggak ada, sekarang kita ke latihan buat teman-teman. Seperti biasa, untuk chatnya saya batasi supaya teman-teman hanya bisa mengirimkan jawaban ke saya dan untuk suaranya saya mute dulu. Nah, teman-teman jangan takut salah, buka kamus juga nggak apa-apa ya, karena kita belajar, eh, karena ketika sudah tes nanti udah nggak bisa. Ya, jadi mumpung masih bisa. Silahkan dicoba dulu waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim sedapatnya dulu sama nggak apa-apa, kita belajar ya. Nah, saya lihat ada jawaban antara Alpha atau Charlie, teman-teman ya. Eh, ada yang menjawab Alpha, ada juga yang menjawab Charlie. Oke, kita cek bareng. Cari predikat dulu di soal. Di situ ada predikat work, itu bab 1. Subjeknya itu ada 3 ya, yaitu helicase, DNA polymerase, dan juga primus. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap, sudah ada subjek dan juga predikat. Titik-titik terletak di setelah kata kerja work. Nah, work itu adalah kata kerja yang tidak butuh objek, teman-teman. Ya, berarti setelahnya harus diisi oleh kata keterangan. Carikan A, B, C, D yang kata keterangan. Di situ yang alfa ada preposisi. Nah, preposisi itu penggunaannya setelahnya harus diikuti kata benda atau kata ganti sebagai objek yang dirubah jadi keterangan, teman-teman. Sedangkan setelahnya ini kan collectively, ada lilinya. Nah, kalau teman-teman menemukan ifly itu dia adalah kata keterangan. Nah, jadi as ini, preposisi ini tidak punya objek yang dirubah jadi keterangan. Jadi yang alfa nggak bisa, teman-teman. Nah, kalau yang Bravo, di situ ada fanboy, setelahnya verb ing, padahal sebelumnya nggak ada verb ing sama sekali. Bravo tidak bisa. Kalau yang Charlie, nah collectively ini adalah keterangan murni, teman-teman ya. Jadi kalau kita cek di kamus, kita cari kata collectively itu sinonim dari kata together. Kita cari collectively. Nah, jadi collectively itu kelas katanya adalah adverb ya, kata keterangan. Nah, jadi kalau dimasukkan yang Charlie, kemungkinan bisa kita tahan dulu. Kalau yang Delta tidak bisa karena ada conjunction yaitu with which. Malah ditaruh di paling belakang lagi, itu sudah pasti nggak bisa, teman-teman. Conjunction kan setelahnya harus ada subjek predikat lagi. Jadi nggak bisa ditaruh di paling belakang conjunction ya. Nah, jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman, nanti kalau dibaca, in DNA replication, the helicase, the DNA polymerase, and the primus work collectively. Jadi dalam replikasi DNA, helicase, polymerase DNA, dan juga primase itu bekerja secara bersama-sama. Kalau diartikan seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, waktunya habis. Silakan jawaban teman-teman dikirim di chat dan saya lihat ada jawaban alfa, 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 ada juga Bravo. Oke, kita cek bersama ya. Tarik dari depan ke belakang, cari predikat dulu. Nah, di situ ada kata kerja occurs, teman-teman. Gitu ya. Kemudian subjeknya adalah the fermentation. Kemudian, nah di situ ada conjunction seperti, ya betul ini conjunction ya teman-teman. As artinya ketika atau seiring. Nah itu ada predikat are converted ya. Subjeknya the sugars, conjunctionnya adalah as. Nah berarti kalimat ini sudah lengkap, subjek predikat, conjunction subjek predikat. Titik-titik terletak di setelah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Nah, tapi setelah titik-titik ada kata benda, teman-teman. Ini tidak bisa kita biarkan tetap menjadi kata benda. Kenapa? Karena nanti kata benda ini jadi objek, padahal kata kerjanya tidak butuh objek, nggak bisa. Jadi itu harus dirubah jadi kata keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi ke dalam titik-titik. Nah, di pilihan A, B, C, D yang preposisi cuma satu, yaitu yang alfa. Nah, jadi jawabannya alfa ya. Kalau yang bravo, meanwhile itu kata keterangan, teman-teman. Ya, nah kata keterangan itu tidak merubah kata benda. Kata keterangan itu justru tidak boleh punya objek, teman-teman. Ya, jadi setelahnya nggak boleh ada objeknya seperti ini untuk kata keterangan. Jadi Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada subjek predikat lagi, tidak ada conjunction nggak bisa. Nah, kalau yang Delta kebalikannya, ada conjunction lagi tapi tidak ada subjek predikat lagi, tidak bisa. Nah, jadi jawabannya yang alpha nanti kalau dibaca, the fermentation of grapes into wine occurs during the aging process. As the sugars are converted into alcohol. Jadi kalau diartikan, fermentasi anggur menjadi wine terjadi selama proses pembusukan atau penuaan gitu ya. Seiring kandungan-kandungan gula atau jenis-jenis gula yang ada di anggurnya tadi itu dikonversi atau dirubah menjadi alkohol. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang ya. Silahkan. Oke, waktunya habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat dan kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat ada jawaban alfa. Nah, sepertinya semuanya menjawab alfa ya. Kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikatnya dulu. Di situ ada auxiliary verb yaitu can be utilized, teman-teman. Subjeknya adalah iron. Kemudian tidak ada predikat lagi dan juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap ya. Titik-titik terletak di setelah kata kerja pasif. To be verb 3 itu pasif, teman-teman. Nah, kalau ada pasif berarti tidak boleh dikasih objek. Nah, setelahnya titik-titik ada kata benda yaitu magnetic fields. Otomatis ini harus dirubah menjadi kata keterangan, caranya dimasukkan preposisi sebelumnya. Nah, di pilihan A, B, C, D yang preposisi cuma dua ya, antara alfa atau bravo, teman-teman. Bedanya kalau yang alfa itu dia pakai preposisi unik yaitu to, yang mana diikuti oleh verb satu. Dan kalau verb satunya ini butuh objek, contohnya create, artinya menciptakan atau membuat ya, maka harus dikasih objek. Jadi kemungkinan jawabannya alfa. Kalau yang Bravo for di sini diikuti kata benda murni. Creation itu kata benda murni, teman-teman. Yang mana kata benda murni itu tidak boleh punya objek. Jadi yang Bravo tidak bisa karena setelah titik-titik ada kata benda, teman-teman. Ya, ada objeknya. Jadi jawabannya yang alpha. Nah, nanti kalau dibaca, primarily crucial for its magnetic properties, iron can be utilized to create magnetic fields in electromagnets. Jadi kalau diartikan, karena apa ya utamanya penting atau utamanya itu bermanfaat atau sangat bermanfaat karena eh, kandungan magnetnya besi atau apa ya teman-teman sifat magnetisnya maksud saya sifat magnetisnya besi itu bisa digunakan untuk menciptakan medan magnet di elektromagnetik atau elektromagnet seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab antara Alfa atau Charlie ya. Kita cek bareng teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, dicari predikat dulu. Di situ ada was established. Subjeknya adalah the United Nations atau PBB ya. Nah, tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Kalimat ini sudah lengkap. Kalau kita lihat, titik-titik berada di setelahnya preposisi, teman-teman, yaitu of. Nah, preposisi itu harus ada objeknya ya. Kemudian setelah titik-titik ternyata ada objeknya. Dan kalau kita lihat, itu semuanya kata kerja, teman-teman ya, promote. Otomatis kata kerja yang bisa jatuh di sini itu adalah gerund. Nah, teman-teman masih ingat gerund itu adalah verb ing ya. Jadi kalau kata kerja mau ditempatkan di kata benda, dimanapun tempatnya kata benda. Kata benda itu tempatnya ada dua, teman-teman ya. Kalau nggak subjek ya, objek di dalam kalimat. Nah, kalau objek itu bisa objeknya kata kerja yang transitif atau yang butuh objek. Misalnya create tadi ya, dia juga bisa sebagai objeknya preposisi. Karena yang butuh objek bukan cuma kata kerja, tapi preposisi itu juga butuh objek yang nantinya dijadikan keterangan. Gitu ya. Nah, kalau kata kerja itu dipaksa menjadi objek, entah itu objeknya kata kerja atau objeknya preposisi seperti ini, maka harus dijadikan kata benda. Nah, kata kerja dijadikan kata benda, itu namanya gerund, bentuknya adalah verb ing. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, in the winter of 1945, at the end of World War II, the United Nations was established with the intention of promoting international peace and cooperation. Jadi kalau diartikan di musim dingin tahun 1945, di akhir atau di penghujung Perang Dunia II, PBB itu didirikan atau dibuat dengan niat untuk mengangkat perdamaian dunia dan kerjasama internasional. Tapi melempem ya, teman-teman, PBB tidak efektif. Masih perang di mana-mana. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama ya. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Charlie. Oke, kita cek bersama teman-teman. Bravo atau Charlie, kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat dulu. Di situ ada must be introduced. Gitu ya. Subjeknya adalah, nah subjek itu nggak boleh dipisah satu koma dengan predikat. Berarti subjeknya setelah koma itu ya, yaitu weakened or inactivated pathogens. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua aspek. Kalimat ini sudah lengkap. Nah, titik-titik terletak di sebelum kata benda yang tidak jelas fungsinya. Ya, otomatis ini harus dirubah jadi kata keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi sebelumnya. Kita carikan ABCD yang preposisi di awal ya. Nah, jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Loser yang Bravo itu kan juga ada preposisinya. Betul, tapi sebelumnya ada kata benda lagi yang fungsinya nanti juga tidak jelas, teman-teman. Sama kayak affection ini. Affection udah dijadikan keterangan ya, pakai jadi of ini. Of sama affection jadi keterangan. Nah, tapi production ini jadi kata benda juga. Nanti kan nggak jelas juga, jadi tetap kita butuh preposisi sebelumnya juga. Jadi yang Bravo nggak bisa karena productionnya. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, to produce a vaccine, weakened or inactivated pathogens must be introduced into the body to stimulate an immune response. Jadi kalau diartikan, untuk menghasilkan sebuah vaksin, patogen-patogen yang tidak diaktifkan atau sudah dilemahkan, itu harus dimasukkan ke dalam tubuh untuk merangsang tanggapan atau respon ini ya, kekebalan tubuh seperti itu. Alpha nggak bisa karena ada conjunction tiba-tiba diikuti predikat, apalagi conjunctionnya itu when, teman-teman. Nggak boleh when itu langsung diikuti predikat verb SES, nggak bisa. Harus ada subjeknya dulu. Jadi kalau teman-teman melakukan when diikuti verb SES itu sudah pasti salah.
Kalau yang delta ada subjek lagi, ada predikat lagi, tidak ada conjunction, tidak bisa. Ya, nanti double subjek, double predikat. Seperti itu. Nah, jadi itu tadi teman-teman materi tentang kata keterangan, kelas kata yang terakhir. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sambil saya absen ya, boleh di unmute teman-teman atau boleh ditulis di chat nggak apa-apa sambil saya absen ya teman-teman. Oke, sudah selesai saya absen. Sepertinya tidak ada pertanyaan atau nanti ketika teman-teman latihan. Oh ya, kemarin saya salah mengirimkan latihan ya teman-teman. Harusnya latihan yang saya kirim chapter 6, yang saya kirimkan malah chapter 7. Jadi yang hari ini malah saya kirimkan kemarin. Jadi nanti saya kirimkan dua latihan yaitu chapter 6 buat yang kemarin sama yang chapter 7 untuk hari ini saya kirimkan kembali. Gitu ya supaya tidak bingung. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, I'll see you again next time guys. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day semuanya. See you next time.